bikhair. Kaifa halukum? Ana bikhair walhamdulillah. Ya, baiklah anak-anakku semua. Kita bertemu lagi untuk belajar bersama lagi ya. Walaupun belajarnya di rumah harus tetap semangat. Biar lebih semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Oke? Masih ingat kan? Tepuk semangat. 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 He semangat. Semangat. He semangat. Semangat. Wah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 yang di dalamnya terdapat mata pelajaran dan oke, sudah siap ya? Kalau sudah siap, yuk kita langsung simak video. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran tema 1 subtema 4, pembelajaran 3. Perhatikan gambar yang disajikan. Gambar tersebut kira-kira terjadi di mana ya? Ya, gambar ini terjadi di luar rumah pastinya ya, karena ada pohonnya. Dan kalian lihat nak, ada banyak orang, semuanya terlihat sedang sibuk semua ya. Ada yang membuang sampah, ada yang membawa minuman dan makanan. Nah, ini adalah gambar kegiatan di masyarakat ya, kebersamaan yang dilakukan di masyarakat, yaitu kerja bakti. Nah, kerja bakti di lingkungan rumah. Kerja bakti di lingkungan rumah itu merupakan salah satu contoh sikap hidup rukun di masyarakat ya, karena semua penduduknya bersama-sama melakukan kebersihan, ibu-ibunya juga membantu, anak-anak juga membantu sesuai kemampuannya ya. Oke, perhatikan percakapan antara ibu dengan Siti ya. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Ya. Percakapan tersebut, terutama yang diucapkan oleh ibunya, ya, itu menunjukkan kalimat minta tolong. Ya, ciri-cirinya mudah ya, ada kata tolongnya. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Itu berarti termasuk kalimat minta tolong. Lalu percakapan berikutnya antara Siti dengan bapak-bapak ini ya. Kuenya silakan Pak. Tidak, terima kasih Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Ya, percakapan yang diucapkan oleh bapak tadi itu menunjukkan kalimat penolakan ya. Kan tadi Siti menawarkan, kuenya silakan Pak. Nah, si bapak menolak ya. Tidak, terima kasih Nak. Itu menunjukkan kalimat penolakan. Nah, untuk kalimat penolakan itu ditandai dengan kata yang pertama, tidak. Yang kedua, maaf. Yang ketiga, terima kasih. Yang keempat, lain kali ya. Dan masih banyak lagi.
ya, contoh kalimat penolakan. Dan yang harus kalian ingat, untuk kalimat penolakan kita juga harus mengucapkannya dengan bahasa yang santun, ya, harus menolaknya dengan bahasa yang santun, yang halus, itu supaya orang lain yang mendengarkan tidak tersinggung. Oke, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Masuk ke materi matematika tentang hitung campuran. Perhatikan soal cerita berikut ini. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan sebanyak 158 buah. Pertanyaannya, berapa sisa kue sekarang? Ya, cermati dengan baik setiap kalimat pada soal cerita ini. Yang pertama itu ada 2 jenis makanan ya, ada 2 kue, yaitu kue bolu dan kue lemper. Nah, karena ada 2 nih, kita harus tahu dulu ada 95 kue dan 120, berarti itu dijumlah dulu. Lalu kalimat berikutnya, kue itu disajikan dan dimakan. Nah, ketika dimakan berarti kue-kue tadi yang disajikan berkurang ya, karena sudah dimakan. Oke, langkah berikutnya kita tuliskan cara menghitungnya. Jadi kita tulis 95 kue bolu ditambah 120 kue lemper ya. Lalu karena dimakan berarti berkurang ya, dikurangi dengan 158. Kita akan cari tahu berapa ketemunya ya. Oke, tadi 95 ditambah 120 dikurangi 158. Dalam satu soal cerita kita harus mengerjakan ada 2 langkah. Langkah yang pertama kita jumlahkan dulu. 120 ditambah dengan 95. Oke. 0 tambah 5 dari belakang ya. 5. 2 tambah 9 kan 11. Satunya menyimpan jadi 215. Ya, ini belum selesai. Ini baru penjumlahannya. Lalu kita lanjutkan langkah berikutnya. Setelah ketemu penjumlahannya, kita kurangi dengan 158 ya. 215 dikurangi 158. Ingat menghitungnya selalu dari belakang ya nak. Kalau pengurangan lihat satuannya ternyata lebih kecil, berarti dia harus meminjam depannya. Oke, jadi ketemu 215 dikurangi 158 adalah 57. Jangan lupa dituliskan pada soal bagian atasnya. Jadi sisa kue sekarang ada 57 buah. Bagaimana? Semoga bisa dipahami ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ustadzah akan menerangkan tentang bahan alam dan bahan buatan. Ini masuk pembelajaran SPDP ya. Apa itu bahan alam? Bahan alam adalah bahan yang terbuat dari alam. Ya, contohnya ada daun, biji-bijian, pasir, tanah liat, dan lain-lain yang berasal dari alam. Kemudian untuk bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contoh, kertas lipat, tisu, plastisin, karton, dan lain. Contoh yang pertama adalah ini ya, tusuk sate ya, terbuat dari bambu atau kayu. Berikutnya
daun kering bisa, daun basah juga bisa digunakan untuk membuat karya seni. Lalu contoh berikutnya adalah batu, ya, batu, kerikil, pasir, tanah, itu juga termasuk contoh bahan alam. Contoh bahan buatan, yang pertama plastisin atau malam, kemudian kain flanel, ya, kain flanel. Lalu contoh berikutnya lagi adalah kertas lipat atau origami paper. Kemudian kertas krep, ini juga termasuk bahan buatan. Kertas karton juga bisa, ya. Tisu, kertas karton itu juga termasuk bahan buatan. Nah, demikian tadi materi pembelajaran kali ini. Bagaimana? Sudah disimak kan? Oke, kalau sudah menyimak, silahkan kalian nanti melanjutkan untuk mengerjakan soal latihan. Dan jangan lupa kerjakan yang teliti. Sebelum mengerjakan, berdoa dulu. Jika ada kesulitan, kalian boleh bertanya langsung kepada ustadz atau ustadzah. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.